Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur satu hari lagi Tuhan berikan bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita semua mengambil sikap berdiri, kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita hari ini. Amin. Mazmur 68 ayat 20-21 berbunyi demikian. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Mari kita memujikan pujian mulia. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ia rela disalib bagi manusia. Terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan. Kita nyanyikan bait yang kedua. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan semua dosa betapapun besarnya, Dia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh baitnya yang ketiga. Dia akan mengajarkan kebenarannya, sungguh senang di dalam putranya. Aman, sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Genaplah penebusan mulia baginya. Mari kita menghadap Tuhan, kita menghadap Allah dengan doa. Ya Tuhan, saat ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami orang-orang, kami kaum berdosa yang Tuhan ampuni. Kami yang berdosa dengan perkataan kami. Kami yang berdosa dengan perbuatan tingkah laku kami. Kami yang berdosa bahkan di dalam pikiran kami. Kami memohon ampun di hadapan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya jika dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati kami datang di hadapan Tuhan, anugerah dan pengampunan Tuhan tersedia bagi kami. Karena kami yakin dan percaya darah
Yesus Kristus yang telah tercurah sanggup membasuh kami bersih untuk layak menghadap hadirat Tuhan. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena keselamatan dari Allah tersedia bagi setiap kita yang percaya kepadanya dan yang mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 116 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Benar jemaat yang terkasih, Tuhan menyelamatkan kita yang lemah oleh karena dosa. Sehingga kita semua yang telah diselamatkan, mari kita hidup dengan sukacita melakukan komitmen di hadapan Tuhan seperti yang tertulis di dalam Yosua 24 ayat yang ke-23. Kita bacakan bersama-sama. Yosua 24 ayat 23. Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi kita. Bukan hanya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara saja. Tetapi semua orang, setiap anggota keluarga yang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh akan menerima anugerah itu. Mari saat ini dengan bersukacita kita memuji Tuhan kita. Kita menyanyikan pujian, ku naikkan syukurku. Berbunyi demikian, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih dosa. Mari kita tidak berhenti menyanyikan kasih Tuhan yang begitu besar melalui pujian. Kita nyanyikan bersama-sama sekali lagi. Ku tak akan berhenti. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Selalu
jemaat yang terkasih, hidup kasih karunia yang telah Tuhan beri, mari kita juga memberikan hidup kita bagi Tuhan. Juga memberitakan Injil kebenaran bagi keluarga kita. Saya yakin keluarga yang percaya kepada Tuhan adalah harapan kita bersama. Mari kita menyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Kita menyanyikan pujian ini sekali lagi sebagai doa kita, sebagai harapan bahwa keluarga kita juga mengasihi Tuhan. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Kepada hambanya saya persilahkan. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari saya mengajak kita semua tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah. Tuhan mengumpulkan kami kembali, meskipun dari rumah kami masing-masing kami bersekutu, kami beribadah lewat media yang ada Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap kami, sehingga kami benar-benar mengikuti ibadah dengan penuh rasa takut akan Tuhan, meskipun kami berada di rumah kami masing-masing. Bahkan Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan suara manis-Mu. Engkau berbicara bagi setiap kami, sehingga apapun yang mau Kau sampaikan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah mezbah keluarga. Nah, Saudara, kalau kita ngomong soal keluarga ya, kita minggu lalu Lose Hilda membahas tentang relasi dalam keluarga. Minggu ini karena kita masih di dalam bulan keluarga, kita bahas tentang mezbah keluarga. Nah, kalau kita ngomong soal keluarga, keluarga itu didesain oleh Allah dan keluarga adalah lembaga pertama yang diciptakan oleh Allah di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga ada bukan tanpa tujuan. Keluarga ada karena
keluarga di mana Allah memakai keluarga untuk menyatakan kehendaknya. Keluarga juga dipakai oleh Allah sebagai mitra kerja Allah di dunia ini. Mmm, kita juga perlu mengetahui satu hal bahwa di dalam keluarga atau keluarga adalah komunitas pertama kita itu belajar, betul ya? Komunitas pertama kita belajar, kita berkomunikasi, kita bertumbuh. Bertumbuh baik secara jasmani maupun secara spiritual. Itu terjadi pertama kali di dalam keluarga, khususnya keluarga Kristen gitu ya. Nah, ngomong soal pertumbuhan secara spiritual, banyak keluarga Kristen yang punya pemahaman seperti ini, bahwa, eee, spiritual keluarga itu menjadi tanggung jawab gereja sepenuhnya, menjadi tanggung jawab sekolah-sekolah Kristen yang mengajar dan mendidik anaknya. Jadi, pertumbuhan spiritual itu wes gereja, urusan gereja. Pertumbuhan spiritual anak ya urusan gereja, urusan sekolah minggu, urusan sekolah, tempat di mana dia belajar, sekolah-sekolah Kristen gitu ya. Nah, orang tua akhirnya melepas tangan, orang tua akhirnya tidak turut mengambil andil di dalam pertumbuhan secara spiritual si anak. Nah, itu pemahaman beberapa orang Kristen. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan pemahaman yang keliru. Benar, gereja punya peranan penting. Gereja punya peranan penting di dalam membimbing, di dalam memperhatikan, melayani dan lain sebagainya. Sekolah Kristen pun demikian. Akan tetapi kita perlu ingat satu hal bahwa gereja dan sekolah Kristen itu tidak bisa bekerja sendiri. Gereja dan sekolah Kristen itu tidak bisa bekerja sendiri untuk memperhatikan keselamatan, membina kerohanian, membentuk karakter dan membantu di dalam pertumbuhan spiritual anak-anak kita. Karena itu penting bagi keluarga untuk mengambil bagiannya di dalam hal ini. Keluarga punya peranan penting, khususnya orang tua punya peranan penting di dalam hal spiritual anak. Apalagi kalau kita perhatikan zaman sekarang, tantangan zaman dari hari ke hari itu semakin tinggi sekali. Tantangan di mana-mana, tantangan baik dari dalam maupun dari luar itu sangat membuat kita gelisah kalau anak-anak kita tidak dilengkapi dengan hal-hal yang bersifat rohani. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai keluarga? Keluarga Kristen apa yang harus kita lakukan supaya keluarga kita hidup takut akan Tuhan? Baik suami, istri maupun anak-anak kita hidup takut akan Tuhan. Kita perlu membangun yang namanya mezbah keluarga. Sepenting itukah mezbah keluarga sampai kita harus bangun mezbah keluarga? Penting. Nah, hari ini kita mau belajar dari salah satu keluarga di dalam Alkitab yang juga melakukan ibadah keluarga atau mezbah keluarga. Kita mau lihat di dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Cuman 2 ayat, kita akan membacanya secara bersama-sama ya. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Yosua 24 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan, berbahagialah bukan setiap kita yang mendengar, tetapi setiap kita yang melakukan. Kalau kita perhatikan konteks Yosua pasal 24 ini adalah pidato perpisahan Yosua dengan bangsa Israel. Sebelum dia menyelesaikan masa tugasnya. Sebelum dia menyelesaikan masa tugasnya sebagai seorang pemimpin Israel pada waktu itu. Yosua mengumpulkan semua atau seluruh suku Israel di Sikem, kemudian dia berpidato di sana. Kalau kita perhatikan dalam pidatonya di ayat 14, dia mengatakan begini, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya.
Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir dan beribadalah kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan bagian ini, Yosua setelah dia menyampaikan apa yang mau Allah sampaikan kepada bangsa Israel, dia juga menasihati, memberikan nasihat-nasihat dan peringatan kepada orang Israel agar mereka tetap setia kepada Tuhan dan tidak berpaling kepada berhala atau ilah nenek moyang mereka. Nah, berkaitan dengan hal ini, Yosua itu selalu mengingatkan bangsanya, bangsa Israel. Yosua selalu mengingatkan bangsa Israel untuk apa? Beribadah kepada Tuhan agar Tuhan dimuliakan dan generasi muda ini bisa diselamatkan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Generasi orang Israel di bawah pimpinan Yosua itu terus diperhadapkan dengan suatu tantangan yang mana tantangan ini sangat berbahaya sekali. Karena apa? Dalam hal menyembah ilah asing atau ala-ala asing yang bukan Allah. Mereka rentan sekali untuk menyembah berhala. Nah, karena itu, karena pengaruh pada hal-hal ini, Yosua akhirnya menasihati bangsa Israel. Supaya apa? Mereka hidup takut akan Tuhan dan Yosua pada waktu itu juga mengadakan pembaharuan perjanjian di hadapan Allah supaya bangsa ini hidup takut akan Tuhan. Nah, selain menasihati, kita perhatikan ya di ayatnya yang ke-15. Selain menasihati, pada saat itu juga Yosua memberikan tantangan kepada orang Israel. Yosua memberikan tantangan kepada bangsa Israel untuk mengambil keputusan tegas. Apakah mereka mau tetap beribadah kepada Tuhan atau mereka mau berpindah tetap melayani ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Allah. Jadi eh, pada waktu itu Yosua memberikan tantangan dan sebenarnya tantangan ini bukan hanya diberikan kepada bangsa Israel tetapi juga bagi keluarganya sendiri. Kalau kita perhatikan di ayat 15c, Yosua itu mengambil suatu keputusan tegas di sana. Dia katakan begini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di sini kita melihat ya bahwa Yosua itu mengambil suatu pilihan yang tidak dapat diganggu gugat. Yosua yang sudah semakin berusia, dia tahu dia sudah semakin berusia, kemudian matanya udah rabun, pandangannya udah kabur. Semuanya pandangannya semakin berkurang, ini tidak mengurangi niatnya untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Dia tahu siapa Allah yang sebenarnya yang patut dia layani, yang patut dia sembah, yang patut untuk dia ajak keluarganya untuk sama-sama bersekutu dan beribadah kepada Allah. Jadi di sini kita melihat bahwa Yosua ini tetap konsisten dan punya komitmen yang teguh sejak semula untuk tetap mempercayai Tuhan. Bahkan kita perhatikan di sini Yosua dan keluarganya. Yosua dikatakan aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Di tengah tantangan zaman pada waktu itu orang-orang yang rentan untuk uh, menyembah ilah lain, Yosua mengambil suatu komitmen yang tepat di sana. Dia katakan aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua sadar betul bahwa tidak ada Tuhan lain yang menjadi sumber kehidupan selain Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Allah yang kita sembah juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan teks yang baru saja kita baca tadi ya, kalau kita perhatikan secara detail teks yang baru saja kita baca tadi, Yosua dan keluarganya hidup dalam tantangan zaman yang sangat berat, yakni orang-orang yang rentan menyembah Allah atau ilah asing. Nah, kalau kita menggunakan kacamata zaman ini, terus kita melihat sekeliling kita, sebenarnya tantangan apa sih yang sedang kita hadapi saat ini? Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Tantangan keluarga masa kini cukup berat, Bapak Ibu Saudara, di mana setiap keluarga menghadapi kehidupan global dan dengan godaan yang datang dari luar maupun dari dalam keluarga sendiri. Sehingga kalau kita nggak berhati-hati, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Karena itu seperti yang dilakukan oleh Yosua, pagi hari ini mari kita juga belajar sebagai keluarga Kristen, sebagai orang percaya. Kita mau menyadari betapa pentingnya melakukan yang namanya ibadah keluarga, yang melakukan yang namanya mezbah keluarga. Ibadah keluarga itu merupakan bagian penting yang tidak boleh tidak ada di dalam keluarga Kristen. Sekali lagi saya katakan bahwa ibadah keluarga merupakan bagian penting, bagian yang sangat penting yang tidak boleh tidak ada
di dalam keluarga Kristen. Artinya harus ada di dalam keluarga Kristen. Harus dibentuk, harus dilaksanakan di dalam kehidupan keluarga Kristen. Kenapa membangun mezbah keluarga ini penting? Kenapa membangun mezbah keluarga ini penting? Alasan yang pertama, saya akan memberikan beberapa alasan di sini, ada 2 alasan, kita bisa perhatikan di slide berikut. Yang pertama, supaya setiap keluarga hidup takut akan Tuhan. Mezbah keluarga merupakan salah satu solusi dan benteng dalam membangun keluarga yang bahagia, cinta Tuhan, dan dapat meneruskan firman Tuhan dari generasi sekarang ke generasi berikutnya. Itu dapat dilakukan di dalam keluarga. Keluarga yang takut akan Tuhan akan berdampak bagi seluruh keluarga Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat dampaknya itu sangat jelas sekali. Ketika kita melihat keluarga kita takut akan Tuhan. Jadi lewat mezbah keluarga akan membuat kita semakin cinta Tuhan, semakin takut akan Tuhan. Hal itu bisa terlihat dari apa? Ketika kita takut akan Tuhan, semua itu akan terlihat dengan sangat jelas. Seorang papa atau seorang suami itu akan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dia akan hidup dengan kejujuran, dia akan hidup dengan bertanggung jawab, dia akan melindungi keluarga, istrinya, anak-anaknya, keluarganya, dan menjadi pemimpin rohani yang baik bagi keluarganya. Itu akan jelas sangat terlihat di sana. Kemudian, keluarga yang takut akan Tuhan itu akan terlihat jelas dari istri yang hidup takut akan Tuhan. Dia hidup dalam kekudusan, menjaga dirinya agar membawa damai dan sukacita di tengah-tengah keluarga. Mama-mama ibu-ibu akan membawa sukacita di tengah-tengah keluarga. Itu bukti dari keluarga yang takut akan Tuhan. Kemudian, bukan saja orang tua, bukan saja papa mama, tapi anak-anak pun demikian akan mendapat impact yang luar biasa, akan berdampak luar biasa ketika kita melakukan mezbah keluarga di rumah. Di mana anak-anak yang takut akan Tuhan juga tidak akan melibatkan diri di dalam pergaulan bebas, seks bebas, dan tantangan zaman yang hari ini sangat luar biasa sekali. Mereka tidak akan terjerumus karena apa? Semua nilai-nilai spiritual itu sudah mereka dapatkan baik di dalam gereja, di dalam sekolah maupun di dalam keluarga. Nah, kenapa keluarga punya peranan penting? Karena di gereja, misalkan gereja, kita udah buka gereja secara offsite, terus anaknya datang. Ya cuma 1 kali seminggu, ya paling enggak kalau misalkan ada persekutuan doa, KTB, dia bisa datang 3 kali, tapi dia lebih sering berada di rumah. Dan di sanalah keluarga perlu memainkan peranannya di sana, yaitu membangun spiritual anak. Anak yang takut akan Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, dia tidak akan menjerumuskan dirinya di dalam pergaulan bebas, di dalam seks bebas, di dalam narkotika, dan lain sebagainya. Karena dia sudah tahu seperti apa kebenaran itu. Karena itu penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk kita membangun spiritual anak lewat apa? Mezbah keluarga. Keluarga kita akan takut akan Tuhan. Itu yang penting, itu yang utama. Yang harus kita lakukan dulu terlebih dahulu. Jemaat yang dikasihi Tuhan perlu untuk kita ketahui satu hal begini. Kegagalan orang tua dalam mendidik anak dan membawa anak dan tidak membawa anak untuk lebih dekat dengan Tuhan akan membawa dampak yang sangat besar sekali. Sebaliknya kalau keluarga memainkan perannya dengan sangat baik, maka anak-anak pun akan hidup takut akan Tuhan. Kita bisa perhatikan ya, saya nggak mau ambil contoh jauh-jauh, tapi kita lihat aja contoh di dalam Alkitab. Kalau kita perhatikan dan kita bandingkan kehidupan Timotius dan kehidupan anak-anak Eli, kita akan mendapatkan suatu perbedaan yang sangat jauh sekali. Kita melihat bahwa ibu dan neneknya, Lois dan Eunike itu punya peranan, memainkan peranannya dengan sangat baik sekali di dalam keluarga Timotius. Timotius bisa tumbuh menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan, bahkan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa karena apa? Dia sudah mendapat nilai-nilai rohani itu dari dalam keluarganya dia sendiri juga. Kemudian kalau kita perhatikan, kita bandingkan dengan kehidupan anak-anak Eli, anak-anak Imam Eli di dalam 1 Samuel 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-36. Eli ini kita tahu dia seorang imam, dia bekerja dia dipakai Tuhan untuk melayani di bait suci, tapi kita melihat di sini dia mungkin terlihat sempurna di dalam pelayanannya. Eli mungkin terlihat sempurna di dalam pelayanan. Orang-orang melihat Imam Eli ini luar biasa sekali.
tapi ternyata Eli gagal melayani dalam keluarganya sendiri. Kita perhatikan di sini anak-anak Eli tidak dididik dengan benar. Mereka tidak paham dengan benar Taurat dan segala perintahnya. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa anak-anaknya menjadi anak-anak yang dursilah. Anak-anak yang tidak mengindahkan perintah Tuhan. Anak-anak yang serakah. Kita perhatikan mereka mengambil apa yang menjadi bagiannya Tuhan dengan sangat serakah sekali dan itu membuat Tuhan sangat murka terhadap anak-anak Eli ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini peran orang tua. Lois dan Eunike memainkan perannya dengan sangat penting. Eli memainkan perannya dengan baik juga di dalam bait suci, tetapi apa yang terjadi? Dia gagal memainkan perannya di dalam keluarga. Dan akibatnya sangat fatal sekali, kedua anaknya melakukan kejahatan yang sangat luar biasa di mata Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan hari ini pun terjadi di dalam kehidupan keluarga Kristen. Banyak keluarga Kristen yang kelihatannya sibuk pelayanan di gereja, bukan hanya jemaat, tapi banyak hamba-hamba Tuhan juga yang gagal mendidik anaknya untuk tumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dan kita mau lihat banyak keluarga Kristen yang seolah-olah sibuk melayani di gereja, kalau bisa dari pagi sampai malam melayani di gereja. Tapi banyak orang Kristen yang gagal untuk mendidik anaknya, yang gagal untuk melayani keluarganya. Saudara, saya nggak katakan bahwa pelayanan di gereja salah. Karena memang orang Kristen, orang percaya, itu dipanggil untuk melayani di dalam rumah Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani saudara-saudara seiman kita. Tetapi jangan sampai kita lupa bahwa kita punya keluarga yang harus kita bimbing juga, yang harus kita ajarkan tentang kebenaran firman Tuhan dan nilai-nilai kerohanian di dalam kehidupan keluarga kita. Percuma kalau kita punya nilai plus di dalam pelayanan, tapi di dalam kehidupan keluarga kita justru kacau. Kita nggak bisa membimbing keluarga kita. Kita punya nilai plus dalam pelayanan, tapi kita punya nilai plus dalam pelayanan di gereja, tapi keluarga kita abaikan, itu juga sangat sangat salah. Karena itu, baiklah di dalam pelayanan di gereja maupun di dalam keluarga kita itu harus ada keseimbangan, harus seimbang. Supaya keluarga kita imannya bertumbuh di dalam kehidupan gereja pun, iman jemaat pun bertumbuh, sesama rekan kita pun bertumbuh lewat kehadiran kita. Jadi harus sama-sama saling diperhatikan kedua hal ini. Kebanyakan kita terkadang lupa bahwa pelayanan pertama kita itu dimulai dari keluarga. My family, my ministry. Jadi keluargaku adalah pelayananku. Jadi kita nggak boleh lupa bagian ini. Kita nggak boleh lupa bahwa keluarga kita juga butuh dilayani. Firman Tuhan, anak-anak kita, suami kita, istri kita, kita perlu memainkan peran kita dengan baik di sana. Dalam hal membangun spiritual. Ini yang pertama. Kenapa kita harus membangun mezbah keluarga? Supaya keluarga kita itu takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus membangun mezbah keluarga di tengah-tengah keluarga? Supaya ada keterbukaan dan kesatuan dalam kasih Kristus. Kita semua saling terbuka dan bersatu di dalam kasih Tuhan. Melalui mezbah keluarga, kita akan lebih terbuka dan bersatu dalam kasih Tuhan. Keterbukaan sesama anggota itu biasanya terlihat atau kita sebut dengan sharing. Kalau kita ngadain mezbah keluarga, di dalam mezbah keluarga itu kita bisa sharing bersama, kita bisa menceritakan pengalaman suka dan duka kita dengan keluarga kita sehingga kita nggak menyimpannya sendirian. Di dalam ibadah keluarga, kita juga bisa merasakan kesehatian di antara sesama anggota keluarga yang terbangun melalui ibadah keluarga ini. Mezbah keluarga. Nah, mezbah keluarga atau ibadah keluarga ini juga membuat komunikasi dan hubungan setiap anggota ini semakin baik, semakin sehat, efektif, dan mendalam. Ada interaksi yang semakin terjadi di dalam keluarga kita sehingga ketika kita menginginkan keluarga yang harmonis itu pun bisa tercapai. Karena apa? Ada kesehatan, ada keterbukaan di dalam kehidupan keluarga kita lewat ibadah keluarga. Jadi di sana kita pun bisa lebih mengenal anggota keluarga kita. Karena apa? Banyak anggota atau banyak keluarga Kristen yang karena kurang mengenal anaknya, sifat karakter,
Akhirnya apa? Anaknya ini merasa, "Oh, orang tuaku kok gak mengenal aku dengan lebih baik, justru mbakku lebih mengenal aku, orang-orang yang bekerja di rumah justru lebih mengenal aku." Karena orang tua punya kesibukan masing-masing, gak bisa memperhatikan anaknya dengan baik. Maka dari itu saudara, kenapa kita perlu melakukan ini? Selain supaya kita takut akan Tuhan, yaitu supaya ada keterbukaan, ada kesatuan hati di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah hari ini kita melihat kondisi memang sedang tidak baik-baik saja? COVID masih terus meningkat. Nah, justru di saat inilah kita punya kesempatan untuk membangun mezbah keluarga bersama-sama dengan keluarga kita. Dulu mungkin kita punya alasan, aduh pulang kerja nggak barengan, anak pulang sekolah udah capek tidur, istri kerja di rumah seharian capek, lalu istirahat, udah nggak bisa melakukan mezbah keluarga. Mungkin itu bisa menjadi alasan. Tapi hari ini ketika kita melihat kita semua berkumpul di rumah, disitulah papa mama punya peranan penting yang harus ditampilkan di sana. Ajaklah anak-anak saudara, ajaklah keluarga saudara untuk melakukan yang namanya mezbah keluarga. Ingat bahwa keluarga kita penting, rumah tangga kita penting, dan pelayanan kita pun di dalam keluarga sangat penting. Karena itu, mari ajak isi rumah kita mau bangun mezbah keluarga, kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan, satu keluarga di dalam rumah. Kita mau membiasakan diri untuk membangun relasi dengan Tuhan. Kita mau undang Tuhan di dalam keluarga kita, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang mantap di mata Tuhan. Keluarga kita semakin hari semakin bertumbuh imannya lewat mezbah keluarga. Keluarga saya sudah melakukan mezbah, mungkin saya sudah pernah sharing di khotbah sebelumnya, di dalam firman Tuhan sebelumnya. Keluarga saya sudah melakukan mezbah keluarga ini kalau nggak salah udah belasan tahun, sejak saya masih sekolah sampai hari ini mereka tetap melakukan mezbah itu, mezbah keluarga. Dan saya melihat dampaknya itu luar biasa. Keluarga saya melihat ada perbedaan di antara keluarga saya dan keluarga-keluarga yang lain. Karena apa? Karena kita sudah mulai pasang dasar yang kokoh di dalam keluarga. Cinta akan Tuhan di dalam keluarga. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari ajak ajak keluarga kita untuk melakukan mezbah keluarga. Mungkin ini sesuatu yang baru bagi kita. Mungkin menjadi suatu budaya yang baru di dalam rumah tangga kita. Tapi mari kita mau lakukan ini. Kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu ya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita mau lakukan itu. Mungkin sesuatu yang, aduh aku canggung banget loh, canggung dengan papa, dengan mama, atau dengan istri, suami. Gimana ya, siapa yang akan mau mimpin duluan? Gak apa-apa, belajar perlahan-lahan. Kita kalau nggak mau coba sekarang, kapan lagi kita mau coba untuk bangun mezbah keluarga? Saudara mungkin bisa coba nanti malam atau besok malam mungkin bisa diatur bersama-sama dengan seisi rumah untuk membangun yang namanya ibadah keluarga, mezbah keluarga. Nah, saya punya beberapa hal yang bisa kita perhatikan bersama, di mana kalau kita mau bangun mezbah keluarga, kita bisa perhatikan beberapa hal berikut. Tapi sebelum kita melakukan itu, seisi keluarga harus punya inisiatif, harus punya partisipasi, harus berpartisipasi di dalam membangun mezbah keluarga. Supaya nggak hanya papa tok yang punya kerinduan, mama tok yang punya kerinduan, tapi seluruh seisi keluarga kita punya kerinduan untuk mau lebih dekat dengan Tuhan, mau bawa keluarga kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Pertama, saya punya beberapa hal yang bisa kita perhatikan bersama, yaitu yang pertama, untuk membangun mezbah keluarga kita perlu menyepakati yang namanya waktu, waktu yang tetap dan kenyamanan. Jadi, anggota keluarga harus menyepakati waktu yang paling tepat untuk mengadakan mezbah keluarga. Kalau misalkan kita merasa, oh setelah makan malam, misalkan ada keluarga yang sepakat makan malamnya itu bersama jam 7 malam atau jam 6 malam. Oh ya sudah, kita selesai makan malam sebelum semuanya mau tidur atau mau lakukan aktivitas yang lain, ya udah kita duduk bersama, entah mau duduk di lesehan, buka tikar, atau mungkin di kursi, kita mau pakai waktu 30 menit atau 1 jam. Kalau baru memulai mungkin kita akan pakai 30 menit terlebih dahulu. Karena mungkin belum terbiasa ya. Nanti lama-lama mungkin majukan 1 jam, 1 jam setengah, itu tergantung dengan keluarga yang melakukan mezbah ini.
mezbah doa ini. Nah, keluarga pun yang sudah menyepakati harus bersedia untuk rela berkorban. Misalkan gak ada sesuatu yang urgent, pas waktu itu kayak, aduh temanku telepon nih, stop, stop dulu, saya mau mezbah keluarga dengan keluarga saya. Jadi kita nggak boleh kompromi dengan hal-hal kecil yang akhirnya membuat kandas mezbah tersebut, mezbah keluarga itu. Hanya mulai satu kali kemudian besoknya udah hilang, enggak. Tapi kita mau melakukannya terus-menerus. Selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita mau bersama dengan keluarga kita untuk membangun mezbah keluarga. Jadi tentukan waktu yang pertama, kemudian yang kedua, keluarga juga harus menciptakan atmosfer yang nyaman. Ruang yang nyaman harus ada di dalam mezbah keluarga sehingga anggota keluarga gak bosan. Aduh, pas dia datang mau ikut mezbah keluarga justru ada sukacita, bukan datang dengan keterpaksaan. Jadi harus menciptakan suatu kenyamanan di dalam mezbah keluarga tersebut. Kemudian yang kedua adalah program. Kita harus punya rancangan. Apa sih yang mau kita lakukan di dalam mezbah keluarga ini? Apakah kita mau menggali firman Tuhan, pendalaman Alkitab, kita mau doa syafaat mungkin, kita mau sharing firman Tuhan yang kita baca malam ini. Mungkin ada keluarga yang mau baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, mau secara berturut urutan, boleh. Itu tergantung keluarga, keluarga Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini kita bisa buat apakah mau doa syafaat terlebih dahulu atau mau sharing firman terlebih dahulu, boleh diatur sedemikian rupa sehingga ibadah keluarga ini pun boleh berjalan dengan baik. Kemudian, di dalam ini kita perlu ketahui bahwa ibadah keluarga ini tidak seformal kebaktian di gereja gitu ya. Jadi nggak ada duduk, berdiri, liturgi khusus nggak ada gitu. Tapi kita harus tetap punya rasa hormat terhadap Tuhan. Kita nggak ibadah seformal seperti yang ada di gereja, tapi kita harus punya rasa hormat. Kita harus punya rasa hormat kepada siapa sekarang saya dan keluarga saya beribadah. Sehingga tidak ricuh di dalam mezbah keluarga itu sendiri. Kemudian kita mungkin tidak terlalu kaku ya, harus fleksibel sehingga lebih asik. Mungkin ada game bersama, ada eh, hal-hal yang bisa kita lakukan bersama, tapi kita bisa sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal lagi yang perlu kita ingat, meskipun kurang formal, tapi ibadah keluarga tidak boleh kehilangan tujuan dan arahnya. Kita tahu tujuan kita melakukan mezbah keluarga adalah kepada Tuhan. Jadi fokus kita, tujuan kita juga harus jelas. Kalau enggak, percuma, sia-sia apa yang kita lakukan. Nah, kemudian masalah waktu. Masalah waktu di sini keluarga perlu menyepakati. Apakah 30 menit, kita boleh mengatur durasinya sesuai dengan keanggotaan keluarga yang ada. Mungkin ada anak-anak di sana, wah anak-anak cepat ngantuk ya. Ya udah, lakukan semaksimal mungkin dan anak-anak ini pun bisa ikut turut mengambil bagian di dalam mezbah keluarga. Mungkin dia mimpin pujian atau dia doa pembukaan, boleh. Jadi semua anggota keluarga di dalam rumah itu dilibatkan. Hal ini sangat membantu kita sekali supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Mezbah keluarga penting, kenapa? Yang pertama, supaya kita menjadi keluarga Kristen yang hidup takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua, supaya di dalam kehidupan keluarga Kristen ada keterbukaan, ada kesatuan di dalam kasih di dalam Tuhan. Ketika kedua hal ini ada di dalam kehidupan keluarga kita, maka percayalah, kehidupan keluarga yang ideal, kehidupan keluarga yang harmonis, yang kita impikan selama ini, percayalah bahwa akan ada di dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Mulailah dengan mezbah keluarga, saudara di rumah. Demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Kami rindu Tuhan. Mungkin beberapa waktu ini ada tantangan demi tantangan yang membuat kami sulit untuk membangun mezbah keluarga. Tapi kami rindu lewat firman-Mu kami mau belajar. Bahwa mezbah keluarga itu penting, ibadah keluarga itu penting. Sehingga kami pun sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Sehingga keluarga kami menjadi keluarga teladan, keluarga yang harmonis, keluarga yang ideal menurut pandangan Engkau sendiri. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari bersama-sama dengan seluruh umat di sepanjang zaman dan tempat kita mau ikrarkan pengakuan iman kita
seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersyukur telah mendengarkan firman Tuhan. Mari saat ini sebagai ucapan syukur kita memberikan persembahan dan menyanyikan pujian. Jadikan aku saluran berkat-Mu. Kita berdoa kepada Tuhan, bahkan di dalam rumah pun kita menjadi saluran berkat bagi anggota keluarga dan juga bagi sesama kita yang ada di luar. Di jalan hidup berliku-liku, banyak sedih dan keluh. Beri terang-Mu di tempat gelap itu, terangkanlah yang susah. Pakailah aku jalan berkat-Mu, hidupku dan cahayamu. Jadikan aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Mari kita mewartakan kasih Kristus dengan perbuatan. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau saksi beriman teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, hidupku dan cahayamu. Jadikan aku saluran berkat bagi siapa yang risau sebagai Tuhan memberi padamu dan mengasihi Dikau. Di bantuanmu di mana perlu, Yesus menyuruh engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, hidupku dan cahayamu. Jadikan aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Mari kita berdoa untuk persembahan dan juga syafaat kita. Tuhan Yesus, kami sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Satu hari Tuhan berikan untuk hidup, itu adalah anugerah yang terindah yang Tuhan izinkan untuk kami rasakan di dalam hidup kami. Bahkan hari ini kami masih bisa beribadah kepada Tuhan sekalipun ada banyak keterbatasan yang kami alami oleh karena pandemi. Tapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Pandemi tidak menghalangi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Pandemi juga tidak menghalangi kami untuk mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan
Kiranya Tuhan pakai persembahan ini untuk menyatakan kasih Tuhan melalui gereja kami di tempat ini. Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa saat ini untuk beberapa pokok doa syafaat kami. Kami Tuhan mau berdoa untuk pemerintah yang saat ini juga masih harus menangani pandemi COVID-19. Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan mohon berikan eh, orang-orang yang ada di dalam pemerintah, berikan mereka hikmat dan juga kebijaksanaan. Sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang diambil, setiap keputusan-keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk membawa negeri kami em, mengalami kemajuan, bukan kemunduran. Seperti saat ini juga kami masih mau berdoa untuk setiap rumah sakit dan juga obat-obatan yang masih terus Tuhan boleh pakai supaya obat-obatan boleh tersedia untuk mengobati orang-orang yang sedang sakit. Tuhan yang tolong setiap orang-orang pemerintah yang ada di dalamnya. Berikan mereka hati yang tulus, hati yang bersih, bukan hati yang kotor untuk mengambil keuntungan pribadi di masa-masa sulit ini. Tuhan, kami juga pada saat ini mau berdoa bagi gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Kami mau berdoa semua gereja Tuhan yang ada di Indonesia, secara khusus yang ada di Surabaya, lebih khususnya lagi gereja kami. Tuhan, pakai gereja kami menjadi berkat, membawa cahaya yang terang di sekitar kami, sekalipun pada saat ini pandemi masih berlangsung. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menjadi dampak, boleh menjadi berkat secara khusus di mana Tuhan tempatkan gereja Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat, kita akan mengakhiri ibadah pagi ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita masuk di dalam doksologi, kemudian kita menerima berkat dan amin song. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, biarlah kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap keluarga kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Biarlah keluarga kita memiliki mesbah keluarga, di mana kita dapat bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan bersama keluarga, dan belajar kebenaran di situ. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman yang pagi ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkatnya. Tuhan pencipta langit dan bumi, yang senantiasa akan memberkatimu di dalam segala kelimpahannya. Ia Tuhan yang senantiasa akan melindungimu, menjagamu, dan menyertaimu. Ia senantiasa akan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera di tengah-tengah kondisi seperti ini. Kiranya Allah Tritunggal itu menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk, silakan ambil saat teduh, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.